Dan saat ini, sebelum memulai acara pelajaran sekolah sahabat kita, saya akan memperkenalkan kembali narasumber-narasumber yang ada di hadapan kita pada hari sahabat ini. Yang pertama adalah Elder Ridwan Lingga yang tadi malam baru saja memimpin pelajaran sekolah sahabat pada kesimpulan pada hari Jumat. Selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semua, Tuhan memberkati. Dan juga Pendeta Stephen Rantung yang setiap hari telah memimpin kita dalam pelajaran sekolah sahabat dan pada pagi hari ini menjadi salah satu narasumber kita juga. Selamat pagi, selamat sahabat Pendeta Muda Tulus, selamat pagi, selamat sahabat, saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisda. Nah, setelah saya memperkenalkan narasumber, saatnya kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang judulnya Perbaktian dalam Pendidikan. Nah, kalau kita melihat judulnya Perbaktian dalam Pendidikan, ini bicara tentang worship. Tadi pagi ada pertanyaan yang masuk kepada saya. Sebelum saya memasuki pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan masuk kepada kami melalui Om Didi. Saya akan memberikan pertanyaan ini kepada Pendeta Rantung. Yaitu dia bilang begini, Pak Pendeta. Wow, dia bilang kayak gini Pak Pendeta. Semua institusi pendidikan mengklaim, bahkan semua sekolah mengklaim bahwa mereka adalah memiliki pendidikan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini Pak Pendeta. Apakah keunggulan sekolah Advent itu? Dan apa uniknya sehingga sekolah Advent itu berbeda? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah dibawakan oleh Abang Didi ya. Jadi kita lihat bahwa betul banyak sekolah-sekolah seakan-akan lebih baik, jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah Advent. Mungkin seakan-akan ya karena mereka memiliki fasilitas yang lebih besar dan lebih baik, lebih modern dan lain sebagainya. Mempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke Ivy League, sekolah-sekolah yang ternama yang ada di dunia. Dan mereka memusatkan memusatkan kepada bagaimana caranya supaya kesuksesan itu dapat dinilai oleh berapa banyak student mereka yang masuk ke sekolah-sekolah ternama, berapa banyak jumlah lulusan yang selesai dari sekolah tersebut. Dan mereka berusaha untuk supaya pencapaian-pencapaian yang intelektual yang dapat dinilai, yang dapat dilihat itu itu tercapai. Itu dapat tercapai. Tetapi kita lihat bahwa pendidikan yang kita miliki, Gereja Advent, kita bukan hanya kepada pencapaian-pencapaian akan apa yang dapat dilihat, tetapi khususnya apa yang tidak dapat dilihat. Alkitab berkata bahwa apa yang kita lihat saat ini hanya untuk sementara. Alkitab berkata bahwa yang nyata itu adalah bukan yang kita miliki saat ini, tetapi yang bahkan yang tidak kelihatan. Yaitu adanya iman, adanya kepercayaan bahwa satu saat kita berada dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Dan kalau kita berbicara tentang selama-lamanya, minggu ini saya bercerita dengan istri saya, kira-kira selama-lamanya itu apa yang kita mau buat ya? Apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk selama-lamanya? Nah, saya pernah membahas waktu lalu bahwa pada saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka pengetahuan manusia seperti yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh, malaikat berkunjung kepada mereka, malaikat memberitahukan tentang alam semesta dan bagaimana alam itu berada, bagaimana terciptanya ini dan itu. Jadi segala ilmu pengetahuan alam semesta diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan pada saat mereka jatuh dalam dosa, maka kebutuhan yang terutama, pendidikan yang terutama itulah yang hanya diberikan kepada mereka yang sehubungan dengan keselamatan mereka. Itulah sebabnya kita saat ini manusia tidak bisa tahu tentang alam semesta. Kita hanya bisa mereka-reka, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang alam ini yang belum kita bisa jawab. Tetapi nanti seperti saya katakan tadi, apabila kita berada di zaman kekekalan, kita akan memiliki waktu untuk menyelidiki segala teori-teori yang manusia saat ini masih perdebatkan di dalam dunia ini. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, sumber segala
ilmu pengetahuan, sumber segala pengetahuan, kita akan memiliki zaman kekekalan untuk mempelajari. Nah, itu untuk nanti. Bagaimana dengan saat ini? Nah, banyak sekolah mengutamakan seperti saya katakan tadi, intelektual mereka. Tetapi kita percaya dengan apa yang kita sebut dengan holistik. Bukan hanya dengan kebutuhan mental kita, tetapi juga kebutuhan apa ya? Physical dan spiritual kita. Makanya pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang peribadatan dalam pendidikan. Peribadatan dalam pendidikan. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita di sekolah yang di luar, maka yang mereka dapati itu pada umumnya tidak ada apanya. Peribadatan itu tidak ada. Tapi di sekolah-sekolah Advent, entah itu hari Sabat atau hari Minggu, seringkali kita ada isi dengan program-program, khususnya hari Sabat yang mana anak-anak itu terlibat. Contohnya anak kami ya, Sion ya, sekolah di sekolah Advent tentunya ya. Dan hari Sabat itu adalah hari di mana mereka kalau tidak di gereja di sekolah mereka akan kunjungi tempat-tempat lain sehingga kebutuhan kerohanian itu apa? Dipenuhi. Mereka bukan hanya mempelajari tentang ciptaan, apa yang tercipta, apa yang lihat, tetapi mereka belajar tentang pencipta. Mereka belajar tentang pencipta dan melayani pencipta. Tidak heran, peribadatan itu ada dalam pendidikan kita dan kita memiliki peribadatan yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, kenapa saya katakan, mungkin Anda katakan, oh ada sekolah-sekolah agama lainnya yang mana mereka menekankan dari segi religius mereka, spiritual mereka tekankan. Tetapi kita lihat yang menekankan, yang mengutamakan Alkitab sebagai sumber pengetahuan. Takut akan Allah adalah permulaan apa? Hikmat pengetahuan, itu adalah kita. Terus terang saja. Saya sudah pernah melihat kurikulum, dari sekolah-sekolah non-Advent. Dan saya lihat sekolah-sekolah orang Kristen sekalipun, ya mayoritas Kristen itu memasukkan misalnya teori evolusi. Memasukkan teori evolusi dan teori-teori lainnya. Tetapi kita mengutamakan Tuhan dan kebenaran di dalam firman Tuhan. Itulah salah satu hal, ada begitu banyak, tapi waktu kita tidak banyak ya. Tetapi itulah yang menyebabkan bahwa kita mempersiapkan bukan hanya pelajar-pelajar mahasiswa untuk di dunia saat ini, tetapi mempersiapkan mereka untuk di dunia yang akan datang. Terima kasih jawaban Pendeta Rantung. Itu adalah sebuah jawaban yang luar biasa. Yang menekankan bahwa kita dipersiapkan, di sekolah-sekolah kita itu dipersiapkan anak-anak kita untuk lebih, bukan hanya untuk sukses di dunia ini, tapi di sukses masuk ke kerajaan sorga. Dan itulah tujuan hidup kita. Dan pada hari Sabat ini kita mempelajari sebuah tujuan hidup yang telah diajarkan di sekolah-sekolah Advent. Apa itu? Perbaktian. Siapa yang kamu sembah? Kalau di sekolah lain diajar untuk menyembah diri mereka. Tapi di sekolah Advent diajarkan, Pendeta Rantung sudah katakan, siapa yang kita sembah? Sang Pencipta. Nah, untuk mempelajari kita lebih dalam lagi, kita akan masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kepada Elder Ridwan. Kita sudah pelajari di pelajaran hari Minggu tentang Daniel pasal 3. Ada 3 orang yang dalam bahasa Ibrani-nya namanya adalah Hanaya, Misael, dan Azaria. Saya lebih suka nama itu daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya selalu katakan saya lebih suka nama itu karena bahasa Ibrani-nya menekankan siapa yang mereka sembah. Nah, 3 sahabat ini memiliki masalah. Diberikan di hadapan mereka 2 pilihan. Nah, bagaimana 3 sahabat Daniel ini dapat memiliki ketetapan sebagaimana Yosua ayat 1 ayat 8. Kenapa bisa itu seperti itu? Kita akan lihat bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin Elder Ridwan bisa jawab. Selamat pagi dan selamat sahabat kepada kita semua. Baiklah, terima kasih Pendeta atas pertanyaannya dan pembukaannya. Saudara, saya bacakan dulu ya, Yohanes 1 ayat 8. Yosua
Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah ini saudara beberapa sahabat lalu saya pernah mengatakan pada kita bahwa umat Israel itu mereka punya doa yang mereka ulang-ulang setiap hari 2 kali sehari. Kalau istilahnya dalam umat muslim itu azannya mereka. Itulah yang disebut dengan Shema Israel di dalam Ulangan 6 ayat 4 saya bacakan lagi ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Sama ya saudara sama Yosua 1 ayat 8 tadi ya, diulang-ulang. Perintah Tuhan itu diulang-ulang supaya kita itu bisa berhati-hati dalam melakukan langkah kita. Apa hubungannya lalu dengan Daniel 3 ini tentang si Sadrak, Mesak dan Abednego? Saudara kita tahu orang Israel itu mengalami kejatuhan pada saat mereka melakukan penyembahan berhala. Sehingga pada satu titik mereka harus dijajah oleh Babylon, dan pada masa penjajahan inilah ada si Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka dijajah, tapi kenapa mereka pada saat diberikan cobaan ini, kenapa mereka bisa bertahan saudara? Ya ini karena Shema Israel ini, karena orang-orang tuanya selalu mengatakan kepada mereka berulang-ulang, diajari terus-menerus, supaya mereka itu kenal siapa Tuhan mereka. Pada saat Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah patung, saudara, Nebukadnezar suruh menyembah, Nebukadnezar gak suruh menyangkal iman. Saudara punya iman Advent misalnya, lalu ada godaan, kamu gak usah sangkal iman kamu, tapi kamu kerja aja lah hari Sabat, sekali-kali aja. Saya gak suruh sangkal iman kamu, enggak. Tapi kamu ya merokoklah, kayak tadi cerita mision, merokoklah, maboklah, berjudilah, nggak usah sangkal iman, kamu Advent tetap aja jadi Advent. Itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak dan Abednego saudara. Mereka tidak disuruh menyangkal iman, mereka hanya suruh kalau ada trompet berbunyi, sujud sembah, itu aja. Tidak disuruh untuk menyangkal iman, tidak disuruh untuk murtad, tidak. Saudara saya bacakannya dari para nabi dan raja. Perhatikan nih saudara. Daniel dan teman-temannya telah dididik oleh orang tua mereka kepada kebiasaan-kebiasaan bertarak dan dengan ketat. Mereka telah diajar bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas kemampuan-kemampuan mereka. Sehingga dengan demikian mereka tidak boleh memerosotkan atau melemahkan kuasa mereka. Pendidikan ini bagi Daniel dan teman-teman yang merupakan sarana ketahanan mereka di tengah-tengah pengaruh kemerosotan moral dalam istana Babel. Penggodaan-penggodaan di sekeliling mereka itu kuat dalam istana mewah dan cemar itu. Tetapi mereka tidak tercemar. Tak ada kuasa, tak ada pengaruh yang dapat menggoyahkan mereka dan prinsip-prinsip yang dipelajari mereka sejak kecil dengan mempelajari firman dan pekerjaan Allah. Lihat saudara, kenapa mereka bisa bertahan kuat? Kenapa mereka bisa tidak mau menyembah? Karena Shema Israel mengatakan, ajar anakmu ulangi. Saudara, dalam satu poin kehidupan kita, kalau Anda seorang orang tua, dalam satu poin kehidupan Anda akan melepaskan anak Anda kemanapun dia. Ke sekolah kah, ke pekerjaan kah, ke pernikahan kah. Tapi pada saat Anda melepaskannya, apakah anak Anda itu sudah kuat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Saya sebagai anak, pada saat saya merantau misalnya atau lepas dari orang tua, apakah saya sudah kuat? Apakah saya sudah melaksanakan apa yang orang tua saya sudah ajarkan? Ulang-ulang kembali. Saudara coba lihat pelajaran hari Selasa ya. Penyembahan yang benar kepada Tuhan harus dalam roh, yaitu berasal dari kasih Allah, dari pengenalan mengenalnya secara pribadi. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah.
untuk berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari Roh Ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran kita, memberikan kepada kita kesanggupan untuk mengenal serta mengasihi Allah. Jadi dibilang saudara apa? Kita harus lahir kembali. Ini hari Selasa ini saudara sedang bercerita tentang wanita Samaria yang Yesus ketemu itu di sumur. Lahir kembali. Tadi malam saya memberikan pelajaran saudara, di perjanjian baru siapa? Yesus berkata kepada siapa? Harus lahir kembali. Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak bisa melihat Yesus. Kamu tidak bisa melihat Allah. Yesus berkata itu pada siapa? Kepada seorang yang bernama Nikodemus, saudara. Kenapa Nikodemus? Saudara, misalnya Yesus berkata seseorang harus lahir kembali. Kalau misalnya perkataan itu diberikan kepada wanita Samaria ini, perkataan itu cocok. Kenapa? Karena wanita Samaria itu harus berubah, memerlukan perubahan. Kalau perkataan Yesus itu seseorang harus dilahirkan kembali, perkataan itu dikatakan kepada pencuri di kayu salib di samping Yesus itu, perkataan itu cocok saudara, karena orang itu membutuhkan perubahan. Kalau perkataan Yesus itu, seseorang itu harus dilahirkan kembali untuk melihat Allah, dikatakan kepada saya, itu perkataan itu cocok, karena saya memerlukan perubahan saudara. Tapi kenapa pada saat itu Yesus berkata pada Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang Farisi, orang Sanhedrin, orang yang status rohaninya tinggi sekali. Kenapa kok Yesus berkata perkataan itu kepada orang istilahnya kalau sekarang ya istilahnya kayak misalnya setara dengan ketua conference kah atau ketua uni. Kamu harus dilahirkan kembali. Wow, luar biasa saudara. Kenapa Yesus harus berkata seperti itu kepada si Nikodemus? Ya itulah membuktikan bahwa kehidupan dia secara Farisi, secara orang Sanhedrin mau melakukan seluruh hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan dia saudara. Tidak cukup kemampuan dia sekalipun dia seorang yang sangat tinggi. Tidak akan cukup. Hanya kalau kita bisa hidup, hanya kalau Yesus hidup dalam kehidupan kita, barulah itu bisa terjadi penyembahan roh dan kebenaran yang asli itu saudara. Dalam buku Kerinduan Zaman, Nikodemus setelah pertemuan malam itu apa yang terjadi? Dia berbuah hanya sedikit saja, tapi pertemuan malam itu memberikan satu impact yang besar sekali sama dia, sehingga 3 tahun kemudian pada saat murid-murid Yesus sudah teraniaya, dia yang step up saudara. Kerinduan Segala Zaman bab 1. Dia yang step up, dia orang kaya, dia jual seluruh kekayaannya, sampai dia jadi miskin dikatakan dalam Kerinduan Segala Zaman. Tapi miskin di dalam harta, tapi kaya di dalam iman saudara. Dialah orang yang membangun gereja mula-mula pada awalnya. Karena apa? Pertemuan malam itu dengan Yesus sudah hidup di dalam kehidupan dia, bahwa Yesus akhirnya hidup di dalam dia saudara. Itulah penyembahan yang benar, di dalam roh dan kebenaran. Contohnya seperti Nikodemus itu saudara. Tapi andil kita secara manusia juga, sebagai orang tua dan sebagai anak, ajarkan itu terus menerus kepada kita. Ajarkan, sampai pada saat kita mungkin melepaskan mereka sudah siap menghadapi dunia yang merosot ini, sama seperti kerajaan Babel pada saat ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Kira-kira seperti itu Pendeta Tulus. Terima kasih Elder Ridwan yang telah memberikan jawaban yang begitu lengkap. Seperti Yosua katakan 1 ayat 8, dibilang apa? Ulangi, perhatikan itu. Supaya kita apa? Saya ulangi lagi ayat itu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa. Untuk apa? Supaya kita jangan bertindak, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tertulis di dalamnya. Makanya pada saat Hanaya, Misael dan Azaria, Tuhan mereka yang tidak seperti Elder Ridwan katakan tidak disuruh untuk meninggalkan imannya. Tapi dia tetap mengambil keputusan di mana Yosua juga bertindak. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua ada suatu pernyataan Yosua yang sangat terkenal. Apa? Pilihlah pada hari ini kepada siapakah engkau beribadah. Tapi aku dan seluruh keluargaku akan beribadah kepada Allah. Itu bisa terjadi kenapa? Dia memperhatikan firman Tuhan. Dan yang membuat saya tertarik tentang kitab Yosua adalah kalau kitab Yosua, karena Yosua sendiri adalah orang yang pertama keluar dari apa? Termasuk orang yang keluar dari apa? Tanah Mesir, dan hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Siapa? Joshua dan Kaleb.
Bayangkan, banyak orang yang keluar, jutaan orang yang keluar dari tanah Mesir, tapi bisa sampai di tanah Kanaan. Hanya apa? 2 orang. Kenapa itu? Karena ini, Yosua ayat 1 ayat 8, itu adalah sebuah pegangan bagi Yosua dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia tindakan yang dia perbuat, itu dia pikirkan masak-masak apakah sesuai dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Nah, terima kasih Elder Ridwan. Dan kembali lagi pertanyaan kedua, apakah konsep penyembahan di Yohanes 4 ayat 7 sampai 26? Oke. Apa konsep penyembahan di Yohanes 4 ayat 7 sampai 26? Sempat disinggung sedikit oleh Elder Ridwan tentang wanita Samaria. Bagaimana, kenapa tidak Yesus bilang, Anda perlu lahir kembali? Tidak, Yesus tidak bilang itu. Tapi apa langkah pertama yang Yesus perbuat? Pada kita tahu ceritanya. Pertama dia bicara tentang apa yang wanita Samaria itu sedang lakukan. Apa? Air. Terus di bawah dibilang apa? Langkah berikutnya Yesus bilang, aku adalah air hidup. Jadi kalau kamu miliki kamu tidak perlu lagi apa? Haus. Langkah ketiga adalah apa yang Yesus lakukan terhadap wanita Samaria itu. Dia bilang, di mana suamimu? Terus ditanya apa lagi? Wanita bilang, saya tidak punya suami. Tepat, karena suami yang ada bersamamu adalah apa? Suami orang lain. Nah, apa yang langkah-langkah yang Yesus perbuat ini? Penyembahan adalah seperti demikian. Yesuslah yang memperkenalkan dirinya kepada kita dan menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi dengan wanita Samaria itu? Apakah setelah itu dia tetap melakukan dosanya? Tidak. Dia berubah. Habis itu, apakah setelah dia berubah, dia stop saja di situ? Tidak. Dia membawa seluruh orang kotanya menghadap Yesus. Itu sesungguhnya peribadatan yang sejati. Peribadatan yang sejati bukan pada saat kita berdoa di gereja, belajar sekolah sahabat seperti ini. Ini adalah liturgikal. Tapi pada saat hidup kita menjadi peribadatan, penyembahan, itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah pada saat hidup kita menjadi apa? Persembahan. Seperti bagaimana ayat inti kita. Yang Tuhan tuntut bukan apa? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Seperti saya katakan. Untuk apa manusia diciptakan? Anda dan saya diciptakan untuk memuji nama Tuhan. Anda dan saya diciptakan untuk menyembah Dia, Sang Pencipta. Dan persembahan ayat inti dibilang berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Ya, karena itulah kita diciptakan. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Bawalah persembahan bawalah persembahan. Apa persembahan sesungguhnya? Apakah uang kita yang Tuhan tuntut? Tidak, diri kita. Hidup kita. Itulah persembahan yang sejati. Bukan uang kita. Uang kita itu adalah Tuhan yang beri. Perpuluhan yang kita berikan itu apakah itu uang sogokan? Tidak. Perpuluhan yang kita berikan itu adalah bukti bahwa kita mengakui Dia sebagai pencipta, sebagai pemberi hidup. Persembahan yang kita berikan kepada kita sebanyak-banyak itu bisa menyelamatkan kita? Tidak. Persembahan yang kita berikan adalah menyatakan kita mengasihi Dia karena Dia sudah mengasihi lebih dari kita. Kenapa? Dia lebih mengasihi lebih daripada kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia mempersembahkan apa? Dirinya untuk kita. Nah sekarang, kalau dalam istilah, Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Apa yang kita sudah berikan? Jadi persembahan itu nothing. Perpuluhan itu nothing yang kita beri. Apakah dia nggak punya uang? Tuhan pemilik dunia ini.
Apa yang kita perlu takutkan? Dan menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, Maria Magdalena, wanita-wanita yang pernah bertemu dengan Yesus, semuanya wanita Samaria bertobat, berubah, habis itu berdiam, mereka menjadi saksi. Nah, jadi apa inti peribadatan itu? Apa worship itu? Worship itu lagu? Tidak, saudara. Lagu hanyalah bagian dari worship itu sendiri. Apakah worship itu pakaian yang kita pakai? Tidak, saudara. Worship itu bukan apa yang kita pakai. Jangan sampai kita berpikir mau datang ke gereja, aduh kalau mau melayani Tuhan, aduh kita nyanyinya jelek, aduh kita nggak tahu Alkitab, aduh pakaian kita jelek. Jangan pernah sampai kita berpikir seperti itu. Atau, aduh orang lain pakaiannya bagus-bagus, kita enggak. Gereja bukan fashion show. Gereja bukan tempat fashion show. Tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tapi gereja juga bukan untuk konser. Tapi berikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Gereja juga bukan tempat presiden untuk berpidato. Tapi lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan tempat berkampanye. Tapi gereja tempat untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu bukan pada saat hanya di gereja. Tapi seluruh hidup kita. Sebagaimana pada saat kita berdoa, kita selalu berpikir pilah-pilah. Doa makan, doa tidur, doa mau pergi ke tempat kerja. Tidak. Doa itu adalah all kita punya kehidupan. Pada saat kita melangkahkan kaki kita satu langkah, Tuhan kita bertanya, seperti Yosua 1 ayat 8 tadi. Dia berpikir, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Apakah ini sudah sesuai dengan Tuhan punya mau atau tidak? Pada saat kita sedang melakukan sesuatu, bertanya, Tuhan ini sesuai enggak dengan Tuhan punya mau? Itulah doa, itulah ibadah yang sejati. Bukan soal pakaian, bukan soal apa? Lagu. Masalahnya apakah kita sudah memperkenalkan kepada dunia Yesus? Setelah kita kenalkan kepada dunia Yesus, Yesuslah yang akan mengubah dia akan orang-orang itu diubahkan. Setelah dia diubahkan, apa yang jadi? Dia akan melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan punya perintah. Nah, itulah ibadah yang kita harus lakukan. Nah, masalahnya apakah kita mengenal Kristus? Apakah kita mengenal Yesus yang kita sembah? Kalau kita mengenal Yesus, kita akan melakukan yang terbaik. Karena apa? Wanita Samaria, Nikodemus yang dikatakan oleh Elder Ridwan, dan orang-orang yang sudah bertobat semua, orang gila yang di Gaza, apakah mereka semua setelah mengenal Yesus hanya berdiam saja? Jadi ini sebuah question kepada seluruh anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 yang mengatakan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah terjadi perubahan dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus? Jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah mengenal Yesus? Karena apa? Kalau kita mengenal Yesus, kita akan sama dengan wanita Samaria. Kalau kita mengenal Yesus, kita akan sama dengan apa? Orang gila yang di Gaza itu. Setelah dia ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Perubahan dalam hidupnya, dia bawa orang kotanya. Yesus katakan tinggal. Dia melakukan apa? Dia melakukan apa? Bukan menginjil. Apakah Nikodemus saja berdiam diri? Elder Ridwan sudah katakan di dalam tulisan nubuat, katakan apa? Dia adalah tonggak pertahanan gereja. Kenapa? Pada saat para murid mulai goyah, dia yang mengingatkan. Pada saat orang kekurangan, dia keluarkan apa yang dia punya.
luar biasa. Hanya dalam pertemuan satu malam, merubah hidup. Nah sekarang apalagi kita yang saat ini setiap hari belajar sekolah sahabat. Renungan pagi belajar sekolah sahabat. Apa yang Yesus telah buat dalam kehidupan kita? Kalau belum nyata, apakah kita belum mengenal Yesus? Itu masalahnya. Kenapa? Harus ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Yang nyata. Karena apa? Kalau begitu, kalau kita belum mengenal Yesus, berarti kita belum menyembah Allah. Kalau kita belum kenal Allah, kita tidak mungkin menyembah Allah. Karena start dulu, kenal siapa yang kita sembah. Pada saat kita menyembah Allah, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan, pilihan, lagu, pakaian, semua yang nyata itu hanya liturgi akan sama dengan yang Yesus mau. Kalau kita sudah kenal Yesus. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Pada saat kita berkata, berbicara, bertindak. Yang orang lihat bukan lagi anggota gereja Masjid Advent hari ke-7. Tapi siapa? Yesus dalam kehidupan kita. Itulah perbaktian yang sesungguhnya. Jadi bukan tanya lagu apa, khotbah apa, siapa yang khotbah, pakaian apa. Tapi apa? Siapa Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mungkin ada tambahan? Bila tidak, ada lanjutan pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ketiga ini untuk Pendeta Rantung. Apakah makna Keluaran 20 ayat 8 bila dibandingkan dengan Wahyu 14 ayat 7 sehingga kita dapat mengerti Wahyu 13 ayat 4? Wah, terima kasih banyak Pendeta Muda Tulus. Jadi mari kita lihat ada Keluaran 20 disebutkan oleh Pendeta Muda Tulus, lalu ada Wahyu 14 dan ada Wahyu Fatsalnya yang ke-13. Kalau kita melihat, mari kita lihat dulu dari Wahyu Fatsal 13. Ya, kemarin adalah Friday the 13th, jadi kita mulaikan dengan angka 13 ya. Di dalam Wahyu 13 ayatnya yang keempat di sana dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi ada dua yang disembah dalam Wahyu Fatsalnya yang 13. Yang pertama adalah bagaimana orang menyembah naga atau setan, ya kita sudah kalau kita mempelajari kitab Wahyu, naga itu atau ular tua itu adalah setan. Ya. Yang pada saat di Taman Eden dialah juga yang mengganggu atau menggoda Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam, ya. Jadi dia disembah, tetapi orang menyembah dia bukan langsung kepada dia. Orang menyembah dia melalui siapa? Dengan menyembah binatang, melalui agen. Agen daripada naga, binatang itu, si tanduk kecil di dalam kitab Daniel ya. Daniel pasal 7 berbicara tentang tanduk kecil, Daniel pasal 7 berbicara tentang tanduk kecil atau binatang itu yang merubah waktu dan hukum. Dia merubah waktu dan hukum, jadi dia merubah apa yang telah Allah tetapkan dan dia katakan sekarang inilah yang harus kalian apa? Sembah. Ini yang kalian harus sembah. Apa itu? Salah satu kalau kita melihat sejarah kekristenan bahwa yang telah dirubah oleh gereja yang telah sesat adalah penyembahan dari hari ke-7, hari Sabat, hari ke-7 kepada penyembahan hari pertama atau hari apa? Hari Minggu. Ya. Dan inilah yang menjadi apa? Kalau kita lihat bagaimana itu sudah diamarkan dalam Keluaran 20. Bagaimana dari seluruh firman Tuhan atau 10 hukum Tuhan, ada satu hukum yang akan diubah. Hukum-hukum lain mungkin tidak dikatakan ingat atau apa. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun tahu membunuh itu tidak boleh. Mencuri itu tidak boleh, berzina itu tidak boleh. Tetapi ada satu hukum yang disebutkan di dalam Keluaran 20 yang dikatakan harus dengan kata mulai apa ya? Ingat.
Dan kalau kita baca dalam Keluaran 20, seperti tadi pendeta muda Tulus sudah katakan, Keluaran 20 ayat 8 katakan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat karena manusia lupa, kuduskan karena manusia tidak apa? Pisahkan lagi. Manusia sudah rubah. Kenapa harus hari Sabat? Karena alasannya Keluaran 20 ayat 11 katakan sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala apa? Isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Jadi sebab kita harus mengingat dan menguduskan karena Allah berhenti pada hari apa? Yang ke-7. Siapa dia? Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala apa? Isinya. Mari kita masuk sekarang ke Wahyu Fatsalnya yang ke-14. Wahyu 14 juga ayatnya yang ke-7 berkata tentang apa yang terjadi dengan malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama disebutkan dalam Wahyu 14 ayat 6, aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia, ayat 7 katakan apa? Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan dia. Kenapa? Kenapa harus dimulaikan dengan takut atau hormatilah Allah dan muliakanlah dia? Karena manusia tidak muliakan dan tidak menghormati Allah lagi. Apa yang Allah sudah katakan apa? Ingatlah dan kuduskan, mereka lupakan dan mereka rubah. Mereka tidak kuduskan lagi hari ke-7. Jadi takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia. Bukan sembah si naga, si ular tua. Kalau saya bilang si naga itu bisa ada farm di saudara kita di Sumatera ya. Tapi si ular tua. Ya. Jangan dia yang disembah. Siapa? Tapi Allah kita yang sesungguhnya yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Lihat kata-katanya hampir sama dengan Keluaran 20 ayat 11. Jadi kalau kita lihat cukup menarik bahwa setan selalu mencoba apa? Mengacaukan. Setan selalu membuat saingan. Yang disembah harusnya Allah, tapi sejak semula kita lihat pada saat dia menggoda Hawa, dia bilang apa? Dia buat saingan. Apa yang Allah katakan dibuat saingan. Allah katakan semua pohon tidak boleh, semua pohon boleh kamu makan, yang tidak boleh hanya buah pohon dari apa? Pengetahuan baik dan jahat. Tapi setan buat apa? Saingannya, pernyataan saingan adalah dia putar. Dia selewengkan. Kenapa? Tujuannya supaya otak manusia mulai dari Hawa sampai kita itu, otak kita itu terputar-putar. Makanya ada istilah orang Manado bilang apa? Setan putar ya, karena dia suka putar. Ya. Dia suka putar. Jadi apa yang Allah katakan dia putar. Semua pohon tidak boleh, padahal Allah katakan semua pohon boleh kecuali ini. Tapi setan bilang semua pohon tidak boleh kecuali, yang dia bilang kecuali itu apa yang Allah larang. Jadi dia putar-putar. Penyembahan itu juga, dia ganti semua. Tanduk kecil akan berubah waktu dan hukum, dia putar semua. Gantinya hari ke-7 dia buat hari apa? Pertama. Dan ini adalah satu usaha setan untuk mengacau, balaukan manusia. Supaya manusia apa? Bingung, ragu-ragu. Anda tahu? Salah satu cara untuk supaya satu kebenaran itu dihancurkan keyakinannya adalah kita buat keraguan-raguan dengan kebenaran tersebut. Ya. Jadi misalnya ada satu fakta yang sudah established. Ada satu fakta sudah established bahwa rokok itu akan berbahaya bagi kesehatan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh produsen-produsen rokok, dia buat saja satu studi yang dibayar oleh produsen-produsen rokok yang katakan ada khasiatnya ini rokok ini. Itu membuat supaya orang ada fakta lain. Makanya kita mendapatkan apa istilahnya sekarang alternative facts, fakta alternatif. Ya, fakta-fakta alternatif atau alternatif realitas yang alternatif. Ada dibuat saingan. Setan selalu buat saingan. Hari ke-7 jadi hari pertama. Ada 3 roh jahat itu untuk menyaingi 3 apa? 3 trinitas. Jadi selalu dia buat selalu apa? Saingan demi saingan dengan tujuan supaya kita kacau. Dan kita diminta untuk kembali kepada peribadatan yang benar. Apa itu peribadatan yang benar? Roma 12, itu pelajaran kita selama ini ya. Roma 12 berkata ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan Roma 12 ayat 1 dan 2.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh di sini berbicara tentang seluruh. Jadi kita bukan hanya berbakti dengan secara lahiriah, tetapi berbakti secara batiniah. Kenapa? Tubuhmu. Kenapa? Karena ayat 2. Tadi saya baca ayat 1. Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang terjadi adalah setan tahu bagaimana pikiran kita itu bekerja. Dia ahli. Kepada Hawa saja, pikiran Hawa itu dia putar-putar. Jadi dia kuasai pikiran kita. Kalau dia bisa buat keraguan-raguan dalam pikiran kita, kalau dia akan buat supaya kita melihat ada fakta sampingan atau fakta alternatif, alternative facts. Ini kebenarannya, ini kebenaran A. Tapi setan bilang, ini juga kebenaran B. Sama-sama benar ya, terserah masing-masing. Kalau kamu mau percaya hari Sabat, hari Sabtu silakan. Kalau kamu mau percaya hari Sabat itu hari pertama silakan. Kalau kamu mau percaya Sabat itu Sabat lunar silakan. Itu masing-masing tergantung pemahaman kita. Tergantung pandangan kita. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak. Perbaharuilah dengan apa? Budimu, pikiranmu. Supaya kamu dapat apa dikatakan? Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam pikiran kita, kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan bagaimana caranya kita berpikir adalah kita dengan menggunakan firman Tuhan. Tetapi inilah yang terjadi. Saat ini manusia bukan lagi menggunakan firman Tuhan, apa yang tertulis. Firman Tuhan katakan, jangan kamu berdusta. Tapi manusia katakan, kalau tujuannya bagus ya supaya tujuannya biar aja pemimpin ini berdusta kiri kanan. Yang penting tujuannya bagus. Itu kan bagaimana pemahaman itu sudah mulai apa ya? Dialihkan. Ya, dialihkan. Dan ini yang disebut dengan istilah parapsychology. Parapsychology itu adalah psikologis-psikologis yang dikembangkan oleh orang-orang seperti misalnya Norman Vincent Peale. Ya, kalau tidak salah namanya Peale ya. Norman Vincent Peale ini adalah seorang yang sangat terkenal dulu yang menulis buku-buku seperti apa ya, seperti kita pernah dengar, The Power of Positive Thinking. Wah, hebat sekali ya. The Power of Positive Thinking. Jadi dikatakan banyak orang suka ambil kutipan Norman Vincent Peale. Misalnya, expect great things and great things will come. Jadi jangan pikirkan tentang kegagalan, tapi pikirkanlah tentang kemenangan-kemenangan. Jadi realitas yang harus kita buat ada realitas bahwa saya ini adalah orang yang sukses. Saya adalah orang yang menang terus. Itu yang dia buat. Power of positive thinking. Jangan pernah berpikir kamu kalah. Jangan pernah mengakui kekalahan. Expect great things and great things will come. Shoot for the moon. Tembak ke bulan, even if you miss, you will land among the stars. Target ke bulan, dan kalaupun kita tembak ke bulan itu tidak sampai, minimal tembakan kita itu kena kemana? Bintang-bintang. Jadi hebat sekali the power of positive thinking. Tetapi yang terjadi adalah ini menciptakan satu realitas alternatif. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya misalnya ada orang yang bukan lagi menyembah Kristus, tapi mereka menyembah apa? Kesuksesan. Banyak orang-orang yang sukses, yang katanya sukses di dunia ini memiliki pemahaman seperti the power of positive thinking. Tapi apa masalahnya dengan ini? Masalahnya adalah ini tidak membawa kepada satu realitas bahwa kita ini adalah manusia berdosa dan kita membutuhkan juru selamat. The power of positive thinking katakan Anda ciptakan, you create your own reality, stick to that reality and you will be successful. Tidak dilihat bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia, yang membutuhkan juru selamat. Yang membutuhkan juru selamat, tapi kita dapat menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Kita menciptakan jalan kehidupan kita. Saya tidak akan katakan, oh Pendeta Rantung, Anda ini
Jangan pernah berpikir Anda ini akan tua atau apa. Anda akan selama-lamanya jadi pendeta di Fisdak. Tapi kita tidak bisa melihat, saya tidak bisa melihat pada saat saya berpikir dengan positif seperti itu, saya tidak bisa melihat mungkin ada kemungkinan lain, dosa yang menyebabkan saya tidak bisa jadi pendeta di Fisdak lagi, ataupun hal-hal lainnya yang dapat terjadi. Tetapi saya ingin menciptakan satu realitas sehingga saya tidak bisa dilengserkan dari apa? Dari posisi saya sebagai pendeta di Fisdak ini. Tapi itulah realitas yang kalau saya percaya dengan the power of positive thinking, itulah yang saya akan apa? Lakukan dalam kehidupan saya. Dan ini masalah. Kenapa? Karena kita tidak melihat diri kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia, yang membutuhkan juru selamat. Kita bergantung kepada diri kita sendiri. Tidak heran Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Ya. Markus bukan Lukas ya. Markus 18 inilah yang masalahnya dengan the power of positive thinking. Kita bisa lihat dalam Markus 18 ayatnya yang Markus 8 ayat 18 ya. Markus 8 ayat 18. Markus 8 ayat 18 di sini dikatakan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu apa? Mendengar. Kenapa? Bukan karena kita tidak melihat, bukan karena kita buta atau tuli, tetapi kita menolak untuk melihat apa yang sesungguhnya yang menjadi satu realitas atau merupakan firman Tuhan. Kita memilih untuk melihat apa yang mau kita yakini, yang kita mau percayai, yang sesuai dengan keyakinan kita. Kita hanya mau mendengar apa yang sesuai dengan keyakinan kita, apa yang kita suka untuk mendengar, gantinya mendengar kemurnian firman Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan manusia itu telah beribadah. Dikacaukan pikiran mereka. Sehingga Roma 1 ayat 2 katakan, renew your mind. Perbaharuilah pikiranmu. Because our mind, pikiran kita itu sudah dikacaukan sejak semula oleh setan. Supaya kita menyembah bukan Allah, tapi kita menyembah diri kita atau menyembah binatang untuk menyembah naga yang tertulis dalam Wahyu Fatsalnya yang ke-13. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan pikiran kita. Marilah kita sesuaikan pikiran kita. Bukan dengan apa yang kita mau lihat, dengan apa yang kita mau dengar, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih jawaban yang begitu luar biasa dari Pendeta Rantung yang kembali mengingatkan kita untuk hati-hati dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Yang kita perlu ingat adalah apakah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan mau? Apakah yang pikiran kita sudah selaras dengan pikiran Tuhan? Apakah tindakan itu sesuai dengan Tuhan mau? Kenapa? Kita harus sadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang perlu juru selamat. Dan bukan hanya perlu, tapi kita butuh. Kebutuhan kita adalah juru selamat. Seperti saya selalu katakan bahwa kalau Tuhan mau, kalau kita butuh kekayaan, Dia akan kirim ahli ekonomi terbaik untuk menyelamatkan kita. Tapi bukan itu kebutuhan kita. Kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan keselamatan. Makanya dikirim anaknya menjadi apa? Penebus kita. Dan itulah realitas kehidupan kita. Dan inilah yang coba dibuat oleh setan. Untuk apa? Kita lupa realita itu. Kita lupa realita itu. Dan pelajaran kita kembali mengingatkan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita perlu penebus. Karena itu setelah Yesus datang di kayu salib, kita harus bersatu. Di sini saya sangat senang dengan Om Didi Zebedius. Dia kirim dalam Young People, Message to Young People, halaman 31, chapter 31, dibilang gini, receiving the proper education require complete union with Christ. After the union with Christ has been formed, it can be preserved only by earnest prayer and untiring effort. Jadi pada saat kita bersatu dengan Kristus, setelah kita bertemu dengan Kristus, ini
Pada saat kita bertemu dengan Kristus, itulah yang apa? Mengubah hidup kita. Itulah yang mengubah. Nah, kalau kita berpikir kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus? Pada saat kita bertemu dengan Kristus, bersatu kepada Kristus, maka kita akan beribadah kepada Allah yang benar. Setan sedang membuat kita beribadah kepada diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui elektronik yang kita pergunakan. Kita menghabiskan waktu kita lebih banyak dengan apa? Dunia. Sebenarnya elektronik itu tidak salah, saudara. Peralatan Facebook, YouTube itu tidak salah. Yang salah kita. Kita mempergunakannya dengan cara yang salah. Kenapa? Kalau kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, menyatakan Yesus melalui apa? Karena tertutup ya kita harus melakukan itu. Berkomunikasi dengan Tuhan, nggak masalah. Masalahnya kita pergunakannya dengan lain. Jadi apa? Mestinya gospel jadi gosip. Ya kan? Facebook itu penuh dengan gosip-gosip terkini. Artis mana yang sedang bermasalah? Waduh, terkenal artis apa yang sedang bermasalah? Artis mana yang telah jatuh? Bukan itu mestinya yang kita buka. Yang kita buka kita nyatakan, wow, Yesus saat ini menunggu kita menyatakan dalam apa yang kita, status kita. Apa yang status yang kita perlukan. Nyatakan bahwa Yesus sedang menunggu seluruh manusia datang kepadanya. Pada saat kita ada teman-teman kita punya masalah, kita nyatakan Yesus setia, adil, dan saat ini dia sedang dekat dengan dia. Kalau seperti itu nggak masalah, saudara, mempergunakan Facebook kita. Tapi masalahnya waktu kita pergunakan untuk yang lain. Membuka itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kesenangan diri kita. Dan apa yang jadinya? Kita menyembah diri kita dan bukan menyembah Tuhan. Apapun yang lebih dari Tuhan, waktu kita berikan lebih banyak daripada kepada Tuhan, itu kita sudah menyembah. Dan pelajaran kita kembali mengingatkan. Elder Yudan sudah bilang, katakan tadi, enggak susah. Hanaya, Azaria, Misael, hanya disuruh apa? Tunduk. Dia tidak disuruh untuk beribadah. Nah, pada saat ini setan tidak suruh kita harus pindah dari gereja Advent hari ke-7. Tapi apa? Kita menjadi anggota Masehi hari ke-7 tetap, tapi hanya di hari ke-7. Setan bilang gak usah ngadap pindah. Tetap jadi anggota Masehi hari ke-7 dan tapi hanya hari ke-7. Setan bilang seperti itu. Dan itu yang terjadi dalam umat-umat Tuhan. Dan benar, yang terjadi kita hanya jadi anggota gereja Masehi hari ke-7 pada hari ke-7. Pada 6 hari yang lainnya apa yang terjadi? Hidup kita penuh dengan apa? Kesenangan dunia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apakah kita pertanyakan, kita lihat. Ini pelajaran untuk kita semua. Bahkan untuk diri saya sendiri. Kenapa? Kita harus lihat apakah waktu kita yang lebih banyak kita berikan kepada Tuhan. Belajar sekolah sahabat kah? Mungkin kita belajar sekolah sahabat hanya 30 menit. Renungan pagi 30 menit. Berdoa makan 2 menit. Atau yang lain-lainnya dihitung. Paling dalam waktu 3 jam. Yang lainnya? Seperti saya katakan tadi di awal. Bahwa pada saat setiap langkah kaki kita, kalau kita berdoa, bertanya sebagaimana Yesus sudah lakukan. Hanaya, Azaria, Misael sudah lakukan. Para pemimpin gereja yang pertama sudah mulai lakukan. Kalau kita lakukan itu, maka yang terjadi adalah itulah ibadahmu yang sejati. Yang Pendeta Rantu sudah katakan, pikirkan. Mulai start, pikirkan dalam kehidupan kita. Siapa yang kita mau sembah? Diri kita, Tuhan, atau Allah yang lain. Karena itu adalah pilihan di hadapan kita saat ini. Namun, Yesus sudah katakan,
saya dan seluruh keluarga saya akan menyembah Tuhan. Pilihan Yosua bisa menjadi pilihan kita, pilihan saudara dan saya. Tergantung kita di mana kita berdiri. Amin. Terima kasih Anda telah menonton acara Fisdak. Jika Anda merasa diberkati, like, subscribe, dan follow YouTube dan Facebook kami. Terima kasih.